Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saya pernah dengar cerita tentang situasi kalau dipajak di kampung-kampung orang Batak zaman dahulu. Kalau ada orang yang tertarik untuk membeli barang tertentu, misalnya tomat, tapi dia belum saat itu untuk membawanya karena ada lagi yang harus dia kerjakan atau dia cari di tempat lain, barang itu bisa disimpan atau dikasih tanda. Tanda itu namanya lambe-lambe, bisa dahan, bisa dedaunan, itu diletakkan di atas tomat yang dia pesan misalnya. Kemudian dia pergi. Walau belum dibayar, tanda itu jadi jaminan bahwa itu tidak akan dijualkan kepada orang lain, karena sudah ada yang empunya. Nah, dalam zaman modern sekarang ada juga yang seperti itu. Pernah seorang ibu menawar kacamata, bingkai kacamata, rupanya bingkai itu stoknya tinggal satu. Sementara si ibu juga sama seperti pembeli tomat tadi di pajak tradisional. Dia belum bisa, kebetulan tidak bawa uang saat itu, tapi dia punya keinginan uang yang cukup untuk membayar bingkai kacamata itu. Lalu yang punya optikal bilang, ini nggak bisa, karena kalau orang nanti ada yang beli itu harus dikasih sama mereka yang membeli. Kasih aja lah tandanya. Akhirnya dikasih sebagai tanda jadi. Nggak sampai 10% dari harga yang sebenarnya. Lalu dibuat surat bahwa itu tanda jadi tidak akan diberikan kepada siapapun itu, walau dengan membayar mahal. Itu jadi jaminan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita mendengar apa yang dikatakan Rasul Petrus juga kepada jemaat mula-mula, bahwa kita sudah diberi tanda jaminan. Oleh tanda itu kita harusnya tidak lagi dipegang, dibeli, ditebus oleh yang lain. Karena hidup kita, siapapun itu, apakah orang Yahudi, orang Yunani, orang Arab, orang Batak, yang telah mengaku bahwa kematian Yesus Kristus itu, darahnya yang tercurah itu adalah tanda penebusan yang menebus kita dari hutang dosa, yang menebus kita sehingga kita terhindar dari murka dan hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Tanda itu adalah darah Yesus Kristus. Itulah yang disebut mungkin bisa seperti di pajak tradisional tadi, lambe-lambe. Walau kesannya sepele, ranting-ranting atau dedaunan, tapi oleh penjual itu dia tidak akan berikan kepada siapapun. Itu jaminan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Si pembeli percaya bahwa itu tidak akan diserahkan kepada siapa-siapa, karena dia percaya penjual itu percaya juga dengan kata-katanya. Dia sebentar lagi akan kembali dan mengambil lalu membayar pesanannya itu. Allah Bapa
melalui anaknya telah mengutus Yesus Kristus menjadi manusia. Anaknya yang dari sorga itu menjadi manusia dan dia diberlakukan sebagaimana juga manusia. Dan orang susah percaya kepada Allah karena Allah berada di tempat yang maha tinggi. Manusia juga susah mengenal Allah karena keinginan-keinginannya dan dosa-dosanya menghalangi pandangannya untuk mengenal Allah. Tapi Allah sendiri telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus mengalami penderitaan itu sama yang dialami oleh penderitaan orang-orang kecil siapapun itu. Orang-orang yang tak berdaya siapapun itu. Yesus mengalami itu. Yesus mengalami sakit yang harusnya ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa. Ia sebagai anak Allah juga sebagai manusia merasakan itu. Tapi kematian Yesus tidak sia-sia. Ia bangkit kembali karena kesetiaannya kepada Allah. Ia mati tapi bangkit kembali. Kematiannya di kayu salib memberikan darahnya seperti domba yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir. Orang-orang Israel melaksanakan perintah itu, menyembelih anak domba lalu darahnya disapukan di atas tiap pintu rumah mereka masing-masing. Itu menyelamatkan mereka sehingga malaikat maut tidak singgah di rumah untuk mengambil nyawa anak sulung tiap-tiap orang Israel juga seisi kampung itu. Tapi itu tidak cukup. Itu hanya berlaku bagi orang Israel. Darah pengorbanan yang berlaku untuk menyelamatkan semua bangsa, semua orang di segala tempat di dunia ini hanya darah yang dipersembahkan oleh anak Allah sendiri. Darahnya itu menyurutkan murka Allah. Kebaikan dan kasih Allah itulah yang terwujud dalam pengorbanan dan kematian Yesus Kristus. Karena itu Rasul Petrus mengatakan bukan dengan barang fana, bukan dengan unsur atau materi yang mati, bukan benda mati tapi benda hidup. Juga tanda-tanda kehidupan ada dalam darah. Darah yang mengucur dari Yesus Kristus adalah darah dari Yesus yang hidup itu. Setelah darahnya mengucur deras, dia dipakukan kayu salib, tangannya juga mengucur darah. Kehidupan berangsur-angsur hilang dari hidup Kristus. Tanda itu tanda yang dimiliki oleh semua orang. Semua manusia di bumi ini memiliki darah dan itu tanda kehidupan. Itulah yang dipakai Allah untuk menjadi tanda jaminan bahwa kita telah ditebus. Hutang kita telah lunas, dibayar oleh Yesus Kristus. Allah tidak membayarkannya dengan emas, supaya orang-orang yang memiliki banyak emas, kalungnya, cincinnya, kerabunya, atau emas batangan, tidak menjadi istimewa di hadapan Allah karena dia bisa memberikan emas banyak. Orang yang memiliki barang-barang berupa perak, ukiran dan yang lainnya tidak bisa dengan itu saja jadi istimewa dia di hadapan Allah. Yang ada adalah darah Kristus. Itu yang kita miliki semua. Tapi susah kita memberikannya. Tapi anak Allah Yesus Kristus memberikan darahnya menjadi tanda jaminan. Supaya kita tidak diberikan kemana-mana,
tidak pergi kemana-mana, tidak bersujud kepada siapapun, tidak mengabdi dan mengimani apapun selain Allah yang dalam Yesus Kristus. Allah tidak berhenti di situ. Kematian Yesus Kristus membuat kita bisa menyebut Allah itu Bapa kita. Ada berapa orang yang pernah kita sebut selain Bapak kita sebut Bapak dalam hidup kita di dunia ini sampai sekarang. Paling kalau kita sebut Bapak, Bapak guru, Bapak dosen, Bapak kepala sekolah. Kalaupun kita memanggilnya Bapak, tapi saya rasa tidak sama kadarnya dengan penyebutan kita terhadap Bapak kita sendiri. Tapi ada juga orang yang kita anggap sebagai bapak. Bukan karena jabatannya. Bukan karena posisinya. Atau juga bukan karena kekayaannya. Tapi karena kita melihat dia sosok. Orang itu memiliki sosok bapak. Yang boleh kita sebut bapak. Paling tidak dia mirip dengan bapak kita. Yang tahu kebutuhan kita, yang bersedia dan berusaha untuk membuat kita terus bangkit, terus mampu bertahan, terus untuk maju. Bapak yang bersedia hadir dimanapun itu, pasti Bapak kita secara jasmani. Tapi ada juga kemungkinannya seperti tadi, yang kita anggap Bapak. Karena sosok itu ada dalam diri orang yang kita anggap sebagai Bapa. Allah bersedia menjadi Bapa kita. Karena dia bersedia mengangkat kita jadi anak-anaknya. Kita diangkat dari kerendahan kita. Kita diubah status kita oleh Allah yang bersedia menjadi Bapa. Dan kita diangkat menjadi anak. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, itulah sebabnya kita berani menyebut dia Bapa. Karena anaknya memanggil bapaknya itu, Allah itu dipanggil dengan Bapa. Dan kita juga mendapat alasan, jalan untuk menyebut Allah itu Bapa. Jaminannya ia tunjukkan juga dengan menanamkan benih yang baru. Supaya perilaku, kata dan perbuatan yang barulah yang muncul dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita. Ketika orang-orang yang menerima surat ini, orang-orang Kristen yang baru, mereka menghadapi banyak persoalan. Bagaimana di satu sisi beradaptasi pada kehidupan yang baru, beradaptasi pada jaminan kehidupan yang baru, memulai sesuatu yang baru untuk jalan yang dilintasi, sementara mereka juga harus beradaptasi dengan orang-orang lama. Kehidupan lama yang mereka tinggalkan tidak serta-merta begitu saja akan membebaskan mereka untuk beradaptasi pada pilihan yang baru itu. Persoalan seperti itu juga kita hadapi. Kita akhirnya kadang mau mundur kembali ke hal-hal yang lama. Sama seperti pedagang itu, bisa saja dia berubah pikiran dengan alasan mengatakan ada tadi yang ngambil. Saya enggak lihat pas anak-anak yang jaga dagangan itu, dia enggak ngerti lambe-lambe itu. Dan dia tusi gabidilean, bisa jadi begitu. Mungkin karena ada yang menawarnya dengan harga yang lebih mahal. Atau mungkin dia punya relasi dengan pembeli yang baru. Sehingga pembeli lama yang sudah membuat tanda itu diabaikan. Kita juga kadang mau hitung-hitungan mengikuti Kristus. Mungkin ada yang sudah lelah berdoa supaya dapat jodoh, enggak dapat juga. Lalu pergi cari ke dukun supaya ada pemanis. Ada juga kita mungkin sudah bertekun, berdoa, tapi selalu saja ada hambatan dalam studi.
Entah dari siapapun itu. Entah karena apapun itu. Kita mencoba berdoa tapi berulang kali gagal usaha kita. Kita makin cemburu ketika melihat teman kita ternyata menikmati hal yang lebih baik. Dia enggak berdoa seperti kita. Dia enggak tekun seperti kita juga bergereja. Itu bisa merubah pikiran kita juga mengambil pilihan itu. Tanda jadi bisa enggak jadi. Apa yang mau tidak kita peroleh akhirnya tidak kita peroleh karena kita enggak percaya. Pergumulan orang-orang percaya di masa lalu, 2000 tahun yang lalu ketika Rasul Petrus menyampaikan surat ini. Itu juga pergumulan kita hari ini. Tapi kita mau diajak sama seperti harapan Petrus. Tanda itu adalah tanda yang tidak terbayar. Darah Yesus Kristus itu tidak tergantikan oleh emas, perak atau barang-barang lain. Karena itu dianggap oleh Petrus adalah barang fana, barang yang mati. Tapi darah memberikan dampak hidup. Itu sebabnya dalam dunia modern juga ada yang namanya donor darah. Dia menyumbangkan darahnya bagi orang-orang yang hidupnya bergantung pada jumlah darah, jenis darah tertentu dari orang-orang di sekitarnya. Allah telah mendonorkan anaknya, darah anaknya untuk kehidupan kita. Untuk segala aspek kehidupan kita. Kematian Kristus membuat kita memiliki harapan hidup. Kematian Yesus Kristus membuat kita memiliki harapan bahwa akan terjadi hal yang lebih baik esok seterusnya selamanya. Allah menanamkan benih itu. Karena itu kita akan sama-sama bersaksi dalam hidup kita seperti minggu hari ini. Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bagaimanakah kita membuktikannya? Paling tidak seperti surat Rasul Petrus ini mengajak kita setia, memegang teguh, memelihara teguh tanda yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, anak Allah itu. Karena olehnya kita bisa menyebut Allah, memanggil Allah Bapa kita. Olehnya kita ditanamkan sesuatu yang baru supaya kita memiliki harapan. Hidup kita pasti akan lebih baru. Kita akan mampu bertahan, mengulangi lagi apa yang kita rasa cukup melelahkan untuk diperjuangkan. Karena Tuhan hadir bersama kita. Anaknya telah hidup untuk selama-lamanya, karena itu hidup itu juga dibagikan bagi kita. Terpujilah Allah Bapa kita yang maha kasih, yang maha baik, yang telah mendonorkan anaknya, darah anaknya untuk kehidupan semesta seterusnya selamanya. Amin, kita berdoa. Kami memuji Engkau Allah Bapa kami, Yesus Kristus. Engkau telah mati, darah-Mu tercurah karena dosa-dosa kami. Darah itu mencucikan kami dan menghapus dosa kami. Sehingga kami menjadi benar di hadapan Allah. Bukan karena kekuatan, bukan karena upaya dan usaha kami. Tapi karena kasih-Mu Yesus Kristus kepada kami. Terpujilah Engkau dalam hidup kami, tutur kata, perbuatan kami. Dalam penantian, dalam harapan dan kesetiaan kami. Hidup kami itu bersaksi tentang kebaikan dan kasih-Mu. Hidup kami bersaksi tentang sukacita yang telah kami peroleh oleh darah-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Berkati kami dalam seluruh kegiatan kami, dalam seluruh jalan hidup kami, dalam kehidupan persekutuan kami dan kebersamaan kami dengan banyak orang-orang yang berbeda. Agar kami, kesetiaan kami, iman percaya kami tidak tergoyahkan.
karena Tuhan telah memberikan tanda jaminan bagi kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, karena firman-Mu yang menyapa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang tercela, diri pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk menyampaikan persembahan kita tertulis dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita memberikan persembahan.
kita menaikkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu yang ribuan-ribu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia alami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.